Halo Sobat Merpati dimanapun Anda berada. Hari ini saya ada di daerah Bambu Apus, sekitaran Pondok Gede. Hari ini spesial banget. Nggak pernah saya main ke dunia ini, dunia Merpati Hias. Hari ini saya akan belajar, akan diskusi tentang Merpati Jawa Sungut. Nah, hari ini saya ada di kandang Jingga Utama Merpati Jawa Sungut milik Om Doni. Ya. Assalamualaikum Om Doni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih datangannya Pak Angga. Siap, sama-sama. Udah mau mampir ke kandang Jingga. Nih, sekarang kan orang lagi musim nih. Mainnya Merpati Kolong, mainnya Merpati Tinggian, Iya. mainnya Merpati Pos, hadiahnya lagi gede-gedean. Betul. Ini kenapa memilih Jawa Sungut buat hobi? Sebenarnya gini, saya dari kecil tuh hobi merpati. Cuman kebetulan dari kecil hobi merpati, awalnya merpati rumahan biasa, terus kemudian agak besar saya juga nyobain merpati tomprang. Kemudian saya sempet nih nyobain juga merpati kolong. Cuman berhubung waktu saya banyak di rumah, jadi bagaimana mensiasatinya, saya tetap main merpati meskipun di rumah. Nah, akhirnya ketemu nih merpati Jawa Sungut yang memang notabene peliharaan untuk di rumah. Ya, yang hominya kuat, bisa digabur juga gitu. Kalau memang kita lagi pengen ngegabur nih, kita gabur gitu Pak. Seperti itu. Ya, kenapa nggak coba pilih lain gitu, Merpati Pos lah atau? Kalau untuk merpati pos ya, saya sih gini, kalau ke Jawa Sungut itu saya condongnya karena dia ini kan endemik Pak. Endemik. Iya, endemik khas dari Indonesia, khususnya wilayah Jawa Tengah. Jadi sambil saya pelihara burung merpati, sambil saya juga melestarikan warisan budaya non benda. Okay. Karena memang ini kalau konon cerita sejarahnya itu silsilahnya dari kerajaan Mataram. Mataram kuno. Iya. Gitu Pak. Nah, kalau ngelihat, saya kan awam di dunia ini ya, awam di dunia, tapi saya pernah melihat Jawa Sungut, patokannya sungutnya atau ininya selalu berdiri. Tapi tadi saya lihat-lihat di sini di kandang penerbang, di kandang indukan. Ternyata beda-beda juga ya setelah kelihatan dibandingkan secara beda. Yang ini palanya bentuknya seperti ini, yang ini kecil, yang ini seperti ini. Itu memang ada kriteria atau ada jenisnya gitu. Oh gini. Karena di kandang Jingga ini saya hampir semua ras saya pelihara Pak. Semua ras? Iya, ras itu ada 5. Ras Purworejo itu cenderung kepalanya bulat dan agak jenong. Iya. Kemudian Magelangan itu kepalanya agak lonjong besar. Sungutnya agak jemprak dia Pak. Agak keluar berdiri. Iya, berdiri. Kemudian ada ras Banyumasan. Nah, Banyumasan itu bulat, cuman nggak terlalu besar seperti Purworejo. Agak sedikit menyudut dia. Nah, paruhnya itu agak tebal. Kemudian Jawa Timur, nah ini yang saya belum punya, ras Jawa Timur. Next, ras Jawa Kedu Pak. Jawa Kedu itu dia kepalanya seperti curut Pak. Melancip, paruhnya kecil. Nah, kebetulan kalau untuk Jawa Kedu saya ada. Kalau untuk warna nih, Jawa Sungut kan orang cenderung hitam, mata Jawa, mata merah. Tapi saya beberapa kali ngeliat jenis yang ada kalau kita di Jakarta bilangnya mangsen. Hitam ada totolnya putih sedikit. Apa hanya seperti itu aja warnanya? Enggak sih Pak. Jadi Jawa Sungut itu ada 5 varian warna. Sebenarnya warna utamanya memang hitam. Cuman entah bagaimana seiring berjalannya waktu itu keluar beberapa warna. Tapi tetap dalam jalur lain yang
yang murni ya, Jawa Sungut, bukan silangan hasil dari yang lain. Nah itu ada warna hitam, hitam polos, warna hitam pletik. Nah itu yang tadi bapak bilang mangsen, itu sebenarnya mangsen itu nama lain dari Jawa Sungut aja, Pak. Nah, cuman ada di beberapa daerah memang yang menyebutnya mangsen. Iya, mangsen. Terus blorok, blorok itu biasanya antara warna putih dan hitamnya itu seimbang, itu rasnya Banyumasan, Pak. Oke. Kemudian ada warna Megan. Megan, nah Megannya Jawa Sungut itu beda, Pak. Nggak seperti Megannya di merpati lain. Dia itu di kepalanya itu warnanya lebih cerah. Oke. Jadi birunya itu biru cerah. Iya. Nah, pokoknya beda lah dibandingin Megan di merpati pos atau di merpati biasa. Nah, yang terakhir itu warna silver. Silver. Tanpa bar. Oke. Nah, jadi silver polos tanpa bar di samping ini kan itu silver, Pak. Jadi ada 5 warna. 5 warna. Ini ngomongin hal yang agak sensitif. Siap. Nggak ada ibu kan ya? Kalau masalah harga nih, Om. Masalah harga sensitif. Ibu nggak ada kan ya? Insya Allah nggak ada. Masalah harga gimana? Kalau harga itu gini, Pak. Relatif ya, Pak. Relatif. Karena kan kita punya hobi. Ntar dulu, Om, relatif. Ini sepanjang saya main burung ya, Om. Main burung atau hobi apapun, kalau ditanya harga semua orang ngomongnya relatif. Nggak ada yang bilang hobi gua mahal, nggak ada, Om. Takut kawan istri kali. Siap. Relatif. Relatifnya itu seberapa, Om? Relatif itu tergantung apa kita sukanya, Pak. Jadi kalau misalkan kita suka burung itu harganya berapapun, itu mungkin kita anggap biasa. Kalau misalkan kita nggak suka, mau ditawarin burung itu murah, sekalipun pasti kita nggak mahal gitu. Nah, tapi kan tetap ada kriteria harga kan. Contoh misalkan beli bronjongan berapa? Pasar. Beli di pasar. Beli yang grade-nya agak lumayan berapa? Atau ada sesuatu yang istimewa jadi harganya berapa gitu. Misal contoh aja. Kalau untuk harga pasaran biasanya dari yang di Jawa kan biasanya itu ada pasaran hari Selasa kalau nggak salah ya, pasar Jumat gitu kan. Nah itu biasanya sih di kisaran harga 40 sampai 80.000 per ekor. Nah, itu yang pasaran. Itu kan tadi untuk yang kualitasnya di pasar atau di bronjong. Setelah itu harganya? Kalau untuk yang harga berikutnya itu relatif, Pak. Iya. Jadi hobi ini sulit dijelaskan sebenarnya dengan akal sehat, Pak. Yang penting nggak ketahuan istri ya. Yang penting ketahuan istri, Pak. Kalau ketahuan habis, Pak. Kira harganya berapa tuh? Buat pandangan aja ketika kita mau beli gitu. Atau gimana? Kalau untuk ini, kalau untuk harga itu kan gini, Pak. Kan itu macam-macam. Ada yang dari mulai tadi saya bilang 40, 80 sampai ratusan ribu. Bahkan itu sampai pernah ada ini di salah satu penghobi atau sebutnya kolektor lah. Merpati Jawa Sungut di komunitas itu pernah terukir sampai dengan harga 17,5 juta. Masa 17,5 juta? 17 Jawa Sungut. Jawa Sungut. Masa ngalahin burung kolong? Ini bukan nggak percaya nih. Iya. Apa istimewanya sih waktu itu? Istimewanya itu burung itu merpati Jawa Sungut itu terhitam. Terhitam. Warnanya hitam gitu. Iya, dia itu dari mulai kulit kepala, kulit badan, warna daging dadanya, sampai ke kaki itu hitam, sampai telapaknya itu hitam. Cemani. Iya, tapi sebenarnya bukan cemani, lebih ke terah hitam. Kalau cemani kan sampai darahnya. Darahnya hitam. Kalau dia memang terah hitam, gen hitam. Jadi itu yang bikin dia mahal. Itu yang punya itu orang Bandung, yang pembelinya. Pembelinya orang Bandung. Rasnya itu ras Purworejo. Itu dari salah satu peternak senior di Purworejo, Pak, yang punya. Dibeli sama orang Bandung itu. Balik lagi masalah mengenai harga nih. Kalau di burung kolongan yang bikin harga naik itu kan karena
burung juara di lomba, Iya. burungnya naik harga, saudaranya harganya naik. Kalau di ternak anaknya mahal. Kalau di JS ada nggak lomba atau kontes yang ya lumayan mempengaruhi supaya harganya naik? Iya, kalau untuk di JS itu kontes juga ada, Pak. Kontes merpati Jawa Sungut biasanya berikut merpati hias. Nah, itu kalau dari kontes itu udah otomatis. Burung itu juara, harga anakannya pun naik. Cuman ada yang memang nggak di kontesan pun itu harganya sudah bagus. Itu dari beberapa kolektor yang ada di Jawa Tengah sana, itu anakannya pun bisa sampai range harga itu dari 500 juta, 2 juta sampai 6 juta. 6 juta untuk harga piikan. Harga piikan mandiri, Pak. Wow. Itu karena orang tuanya punya katuranggan yang bagus. Betul. Itu Atau sepihik itu yang katuranggannya akan jadi bagus. Indukannya ini yang katuranggannya bagus. Jadi memang gini, katuranggan atau forum di merpati Jawa Sungut itu memang mempengaruhi nilai estetik dari burung itu sendiri. Jadi semakin estetik atau semakin memang enak dilihat, itu dia akan punya nilai jual tersendiri, Pak. Seperti itu. Balik lagi ke masalah hobi, nggak ada nilainya. Betul, hobi itu tak ternilai. Kalau untuk para penggemar Jawa Sungut nih, ada klasifikasinya nggak sih? Oh, untuk penggemar merpati Jawa Sungut yang saat ini saya pahami atau ketahui itu klasifikasinya ada, Pak. Dari mulai kelas pemula. Nah, kelas pemula itu biasanya ya itu yang baru beralih dari burung-burung rumahan biasa atau burung pos ataupun burung merpati kolong. Itu baru mau nih mencoba untuk memelihara merpati Jawa Sungut. Nah, biasanya yaitu mereka mencoba dengan yang kelas atau materi biasa. Materi dulu. Merpati Jawa Sungut yang biasa. Nah, itu kalau kenapa? Karena gini, Pak, merpati Jawa Sungut itu kan punya homing yang sangat kuat. Ya, memang tidak sekuat burung pos sih. Cuman homingnya dia kuat. Nah, dia kalau misalkan dipelihara saat sudah umur yang memang ukuran dewasa, itu akan mengingat ya rumah dia sebelumnya. Iya, jadi antara dia hilang atau dia minggat ke rumah sebelumnya. Pulang ke rumah sebelumnya. Cuman kalau memang nggak terjangkau ataupun dinyasar ya jatuhnya hilang. Gitu. Makanya untuk pemula saran saya sih mau aman ya peliharanya dari piik mandiri. Piik mandiri insya Allah aman. Selama dia nyaman di kandang tersebut. Tetap kita harus memperlakukan hewan dengan baik. Gitu. Jangan sampai meskipun dia piik ya kan kita anggap ya udah gampang lah. Dia bisa pomah kok. Tapi yang pernah saya dengar dari cerita teman-teman juga ada meskipun piik tetap kabur. Nah itu sebenarnya bukan karena dia nggak pomah, lebih nggak betah di kandang, nggak nyaman di kandang. Atau mungkin treatment waktu mau mahinnya yang salah. Nah betul. Ya di burung pos kan tuh sensitif banget tuh. Iya. Kadang kita mau main 10 burung piik, yang hilang 3, 4 gitu kan, mungkin karena faktor begitu dia ngawang, dia terbang jauh, ketiup angin juga bisa banyak. Terus untuk yang klasifikasi kedua itu kan merpati kan nggak lepas dari gaburan menerbang. Nah itu masuk ke kelas penerbang. Ada tuh yang hobi gitu juga. Ada, Pak. Dia memang hobinya itu gaburin. Tapi kalau di Jawa Sungut gaburnya sekandang sendiri atau dibarengin? Kalau burung pos kan kita suka gabur bareng tuh, satu mobil, berapa rumah lepas bareng. Oh di Jawa Sungut? Kalau untuk di Jawa Sungut sih disarankan itu nggak lebih dari 6 ekor, Pak. 6 ekor? Iya. Karena apa? Karena kalau dia gini, Pak, terkadang kalau misalkan kita lepas terlalu banyak, itu mereka akan berputar-putar di tempat pelepasan itu sendiri. Oh, dia berasa ngawang di rumahnya. Berasa ngawang, bener. Makanya kalau itu lebih baik ya kita maksimalin 6 lah.
Ada nggak yang pernah gabur? Om gabur, saya gabur. Nah, 6 nih sama-sama 3 atau 2-2. Ada nggak yang udah pernah gabur bareng gitu? Ah, gabur bareng. Nah, kalau ngomong gabur bareng, itu udah pernah dilakukan Pak sama komunitas Jawa Sungut Jakarta, Jabodetabek, sorry. Jabodetabek. Iya, udah pernah dilakukan. Dan sama komunitas Jawa Sungut Jawa Tengah. Yang berikutnya itu klasifikasi penghobi disebut kembang payon, Pak. Kembang payon Atau penghiasan rumah. Kayak gini nih. Nah, ini hiasan rumah, Pak. Enggak, ini penghiasan rumah ini. Edan ini. Berapa burungnya? Burungnya kurang lebih ada 70-an ekor lah, Pak. Masa menghias rumah tuh ya? Itu hiasan, Pak. Oh, hiasan. Jangan ketahuan harganya. Jadi buat pajangan. Buat pajangan, buat betul. kelangenan. Buat kelangenan, bener, buat kelangenan dia. Bukan perkutut lagi ya. Bukan perkutut, ada merpati Jawa Sungut memang. Ya kan setiap orang kan punya rasa berbeda-beda. Iya, seperti itu. Yang selanjutnya ada lagi mungkin? Selanjutnya kelas paling tinggi nih kayaknya. Kolektor, Pak. Kolektor. Serem ini, Om. Kalau udah kolektor itu biasanya merpatinya yang materi super. Super. Ya dari beberapa penghobi juga atau kolektor juga, mereka biasanya membeli anakan dari merpati istimewa itu. Kalau ke rumah orang yang kolektor, Om, jangan ngomong harga, Om. Jangan ngomong harga. Gue malu, ntar ditanya, duit lo gue bayarin mau nggak? Gitu lagi. Iya kan, Om? Betul. Ada lagi satu lagi, kolek doll. Dikolek buat didol. Bakul itu. Nah, itu kan tadi kita udah ngomongin harga, lomba, ngomongin klasifikasi. Menurut Om tau nggak saya kesini gara-gara apa? Apa tuh? Tuh gara-gara ngeliat story Facebook. Aduh. Tuh Jawa Sungut yang belakangnya ini hijau, daun hijau itu dari mana? Cakep itu Om palanya. Aduh. Itu kebetulan memang itu hasil negosiasi yang alot. Negosiasi. Iya, 2 jam itu saya negosiasi. Telepon. Cewek cowok. Alhamdulillah sih masih kalau untuk itu masih cowok. Iya. Itu 2 jam saya negosiasi. Awalnya memang nggak dijual. Karena memang beliau pun masih baru dapat beli dari temennya burung itu. Cuman berhubung kita menarik, bisa menegosiasikan dengan baik dan benar lah, dan memberikan harga yang pantas. Jadi alhamdulillah burung itu akhirnya dapat saya miliki. Kebetulan juga itu burung betina. Iya, betina yang menurut saya sih super lah. Kalau ngelihat video itu sih menarik banget, makanya saya datang ke sini. Saya pikir burungnya udah di sini. Burungnya udah ada belum? Burungnya insya Allah malam ini sampai di kandang jingga. Kasih sini lagi dulu. Itu insya Allah juga saya namain Bella Safira. Iya. Sampai tua cantik terus tuh. Iya, makanya itu. Biar nanti makin membawa pesona kandang jingga. Mantap. Terakhir nih saya mau nanya nih. Gimana? Ini pengalaman masa kecil. Oke. Saya tuh dulu sering dengar. Kadang kan kalau di Jawa tuh ada siwingan malam-malam. Itu pemain Jawa Sungut lagi ngelepas burung. Emang bisa dia dilepas malam-malam, Om? Bisa. Merpati Jawa Sungut itu kan memang punya kelebihan di mata. Mata dia itu diciptakan memang buat penglihatan malam. Meskipun untuk saat ini itu nggak seperti dulu. Kalau dulu kan memang karena udah kebiasaan dimainin malam itu, karena rata-rata penghobi Jawa Sungut dulu itu mereka pagi itu berladang atau bertani, sore pulang ya selesai maghrib mereka baru bisa megang burung. Nah, jadinya kan di saat sudah gelap baru mulai dimainin. Nah, di situ Jawa Sungut memang udah terbiasa untuk dimainin malam, betul. Itu digabur apa di ngawang aja dia? Kalau untuk saat itu digabur. Cuman memang kalau untuk ngawang, sebelum digabur itu harus dibiasain dulu ngawang saat gelap. maghrib, menjelang gelap lah. Nah, biasanya menjelang gelap nanti
Pas sudah pas sudah dia agak lelah baru dia turun. Nah, nanti kalaupun memang mau untuk treatment atau membiasakan si Jawa Sungut ini terbang malam, itu ya ada beberapa trik atau cara. Ya salah satunya tadi diawangin sampai menjelang gelap. Tetap ada rules-nya ya, biar dia terbiasa ya. Nah, kalaupun sudah terbiasa dia ngawang sampai larut menjelang malam, itu kalau pengen lebih malam lagi, itu kita gabur. Oh gitu. Nah, tapi jaraknya jangan terlalu jauh dari saat dia selesai ngawang. Misalkan dia ngawang jam 16.00. Nah, treatment berikutnya itu digabur jam 16.10. Nah, kalau jam 16.10 sudah pulang, nah, hari berikutnya kita bisa geser lagi ke jam 16.20. Makin gelap. Makin gelap. Atau ada cara lain. Dia digabur jam 4:30 subuh. Oke, berarti menjelang fajar. Menjelang fajar. Jadi di saat burung itu nggak pulang put, kan makin hari makin lambat makin terang nih, lambat-lambat makin terang nih. Ya, dia akan pulang dengan sendirinya. Untuk mengantisipasi dia ini agak sedikit nggak hafal. Siap. Paham sekali. Kirain saya tuh tengah malam langsung aja gabur gitu. Soalnya saya dulu suka denger jam 9 malam gitu sawangan. Wah, siapa yang gabur malam-malam gitu kan. Ternyata memang harus berproses ya. Tetap berproses ya. Oke, Om, makasih banyak ilmunya nih, buat ilmu baru buat saya. Sama-sama. Pokoknya saling belajar lah. Saling belajar. Buat temen-temen yang pengen tahu tentang Jawa Sungut, terutama teman-teman di Jakarta, lo harus kemana, Om? Coba di infoin. Oke, kalau untuk teman-teman di Jakarta bisa gabung ke Facebook Merpati Jawa Sungut Jakarta, grup Facebook ya. Iya. MEJSJ Merpati Endemik Jawa Sungut Jakarta. Siap. Atau MJSN Merpati Jawa Sungut Nasional. Atau kalau mau grup-grup lainnya juga banyak kok. Grup Facebook ya. Iya. Nah, itu banyak. Sekarang kalau mau follow Om di mana? Oke, kalau untuk akun Facebook saya itu ada di Kandang Jingga. Itu foto profilnya itu burung merpati saya yang namanya Raden Sugeng. Maskot sini tuh. Nih, yang ini nih. Yang ini. Terus selain di Facebook, ada di Facebook saya ada di TikTok juga. Di TikTok namanya Kandang Jingga Utama. Oke, ada lagi? Sementara cukup. Kalau TB fishing, aduh, itu mah bagian usaha saya. Yang bikin jadi nggak bisa kemana-mana. Yang bikin nggak kemana-mana tuh. Itu apa misalnya? TB fishing itu menjual umpan pancing alami. Untuk galatama lele dan bawal. Predator, ikan predator. Makanya saya berhubungan dengan cacing-cacingan lah. Cacing-cacingan, kodok-kodok, segala macam. Jadi kalau ada teman-teman hobi predator yang yang ikannya makan kodok, cacing apa, bisa menghubungi TB Fishing? Bisa. Bisa banget. Oke, makasih banyak Om. Nanti saya kalau mau mancing saya kesini Om. Oke Om, makasih banyak ya Om. Iya. Siap. Ngomong-ngomong nih, Pak Angga nih, saya dengar juga suka suntik menyuntik nih. Kalau kata orang dulu itu injeksi. Enggak bisa tuh. Apa ya, dari cuman ngerjain burung sendiri, suntik burung sendiri, terus ada temen yang minta tolong. Iya. Ya udah, terus jadi menyebar kemana-mana kan. Ya udahlah, kita buat silaturahmi, buat kekeluargaan gitu aja dong. Menikmati. Saya jadi tertarik nih, katanya kan dengar Pak Angga ini spesialis vaksinasi merpati. Jadi bukan cuma vaksinasi di manusia nih, di merpati ternyata ada spesialisnya nih. Karena kebiasaan aja sih Om. Kalau boleh tahu itu vaksin yang dipakai jenis apa ya Pak?
Kalau merek sih macem-macem ya. Macem-macem merek. Tiap orang kadang ada yang aku mau pakai vaksin gue sendiri atau ada lu datang aja ke rumah gue, udah gue siapin semuanya. Oh ya udah. Tapi kalau saya pribadi saya suka beli sendiri, saya stok sendiri. Mereknya bebas apa aja. Tapi saya variannya G7. ND G7. Kenapa saya pakai ND G7? Karena ND G7 itu hasil penelitian lokal. Dan strainnya itu udah sesuai dengan iklim di Indonesia, suhu di sini kayak gitu. Nah, kalau untuk Jawa Sungguh sendiri cocok nggak kira-kira nih, Pak? Cocok semua, selama itu jenisnya unggas, jenis vaksinnya sama. Tinggal kadarnya aja yang berbeda kayak gitu. Itu aja sih, Om. Bagaimana kalau saya tantang nih, Pak Angga nih, buat vaksin semua merpati Jawa Sungguh saya nih. Bagaimana? Insya Allah siap. Sekarang nih kita. Sekarang ini kurang lebih kan ada 70 ekoran. 70 ekor. Nggak sampai 1 jam selesai. Luar biasa. Siap. Itu bener tuh. Nggak sampai 1 jam. Jangan lama-lama, kasihan burungnya nungguin. Ayo mas sekarang. Oke, boleh. Ayo siap. Siap. Oke, kita vaksin dulu. Nah, kita kan sekarang udah ada di depan kandang breeding ya Om. Iya. Biasanya kan setiap kandang tuh punya maskot. Kandang pacak nih. Kandang pacak. Maskotnya yang mana Om? Maskotnya saya di sini ada ini. Ini namanya Raden Sugeng. Raden Sugeng Dari ras Purworejo. Raden Sugeng. Ini namanya Raden Sugeng. Boleh dilihat. Boleh, silakan. Pokoknya kenalan dulu sebelum divaksin, Pak. Ini mukanya serem banget. Serem banget, Pak. Itu dia kepalanya bulat, matanya agak menjorok dalam karena bulunya lebat. Bulu lingkar matanya lebat. Jadi dia cenderung matanya di dalam. Cenderung mata ke dalam, betul. Ini salah satu maskot kandang jingga yang saya jadiin logo di kandang jingga. Raden Sugeng. Yang lain Om? Yang lain, oke. Berikutnya ada ini. Ini masuknya terah lawas nih, Pak. Terah lawas tuh gimana tuh? Jadi Purworejoan lawas. Purworejoan lawas. Ini namanya King Amazon Junior. Kenapa namanya King Amazon Junior? Karena dulu dia dari anaknya King Amazon itu sendiri. Cuman kebetulan King Amazonnya sudah tiada. Oh, lihat ringnya Jawara Sungut. Oh, dia burung besar-besar semua. Patoknya kecil. Patoknya dia agak tebel. Makanya kan saya bilang ini klasikan, lawasan. Nah, kalau kepala bulat. Mirip yang tadi, cuman yang tadi lebih bulat lagi tadi, lebih besar lagi. King Amazon Junior, betul. Siap. Oke. Mantep banget. Itu biasa megang burung tomprangan. Ini juga udah ada yang inden, Pak. Oh, udah ada yang inden. Kebetulan. Saya boleh inden nggak? Boleh terus. Nah, berikutnya ini namanya si bedul, Pak. Si bedul ini dia terah dari ras Purworejo. Silsilahnya, pedigrinya anak dari Jelamprong. Jelamprong itu salah satu peliharaan kesayangannya Mbah Wiwit Purworejo. Senior GS kepalanya modelnya emang begini-begini terah Purworejo. Iya. Dia modelnya bulat. Dan lehernya agak tebal. Bulunya pada bolong-bolong. Jangan lupa dikasih obat kutu. Inadrop tuh. Pokoknya kalau ada yang kena kutu, merpatinya pakai apa? Inadrop. Itu produknya dari Pak Angga sendiri. Ada lagi Om? Ada lagi. Ini kan anaknya Jelamprong. Yang ini cucunya Jelamprong. Nah, ini yang terah hitam. Anaknya Mbah Birong. Cucunya Jelamprong. Jadi antara si bedul sama yang ini masih saudaraan. Pupu jatuhnya. Iya, oke salah ya. Betina. Nah ini.
Sepupuan. Ponakan kali, Pak? Ponakan ya. Ponakan. Oh, nih. Ini ya, ini aslinya kakinya, oh kakinya masih hitam. Kakinya hitam. Di leher kelihatan tuh ya Om ya. Iya, masih. Masih hitam. Iya 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 iya. Ini dia bentuk paruhnya mirip kolibri. Bulu dada juga, di dada juga masih hitam. Ini iya paruhnya kecil agak melengkung. Siap siap. Namanya mat gosong. Mat gosong. Kita tunggu apakah dia mengeluarkan gosong-gosongan lagi. Mau Indian juga? Biasa bingung lah. Boleh. Nah ini yang tadi kan Purworejo semua tuh, Pak. Purworejo. Betul. Saya masih ada satu nanti kita review. Nah ini yang ras Magelang. Oh ini yang tadi dicerita ras Magelang. Ini dari terahnya HM, hantu merbabu. Nah, dia kepalanya cenderung bulat atau lonjong atau jambe. Oh iya nih kalau lihat di sini kepalanya lebih panjang ya. Namanya bakpao HM. Bakpao kayak kayak bakpao bulat kan? Kirain Baim Pau. Bukan. Jadi YouTuber juga dia. Bakpao HM tuh, Pak. Ini bedanya dia tuh kepala jambe kayak ininya buah pinang. Sungutnya kejeprak. Sungutnya ya kebuka. Siap. Ini kan tadi burung gede gitu ya. Tapi size-nya hampir sama. Ada nggak sih yang gede banget jumbo gitu? Kebetulan ada, Pak. Nih di sini ada salah satu memang penghuninya yang paling jumbo di sini. Mungkin di tempat lain mungkin ada lagi lebih jumbo, saya nggak tahu. Ini namanya Gundam karena saking gedenya di sini di kandang jingga. Nah kita namain Gundam. Tuh pegang, Pak. Iya bener, gede banget. Ini kalau saya nggak namain Gundam nih. Siapa tuh? Dulu ada di itu tuh lupa sih namanya. Pemain WWF. Oh, itu Big Show. Sound gedenya ini. Mantep ini Om. Ini dia lingkar dadanya sampai 33 cm. 33 cm lingkar dadanya. Oh. Mantap. Namanya Gundam. Ini kan kita udah lihat yang gede-gede. Nggak ada yang kecil. Apa Jawa Sungut semua posturnya gede-gede gitu? Nah, untuk sebenarnya Jawa Sungut itu dominan ukurannya besar-besar ya. Cuman saya punya nih simpenan. Mana ya simpenan saya? Nah ini simpenan saya namanya si Unyil. Jantan betina juga ada. Jantan namanya si Unyil. Ini merpati Jawa Sungut, Pak. Cuman ukurannya seukuran hampir ukuran merpati gingging Madura. Ya, ini kalau dilihat sih ukurannya standar kayak merpati biasa ya. Iya. Tapi memang kepalanya ciri khas banget Jawa Sungut. Siap. Ini juga betinanya sama, Pak, kecil. Habis megang Gundam megang ini nggak ada rasanya. Nah ini betinanya pletik. Oh ini nih warna begini. Warna kesukaannya Pak Angga nih. Cakep warnanya. Kecil kan, Pak? Iya kecil banget sini. Dibanding yang tadi itu. Iya. Jumbo-jumbo besar-besar. Nah, ini ada kan yang kecil. Iya ternyata ada. Saya pikir memang dia identik dengan besar-besar. Iya. Ini juga saya dapat nggak sengaja, Pak. Waktu itu ada yang posting di Facebook, terus saya beli. Tadi juga nggak tahu bakal sekecil ini. Ya, tak tahu pas sampai di rumah, pas dibuka, kok kecil. Jadi ada nggak apalah buat koleksi. Siap. Sekarang kita bisa vaksin nih Om. Boleh. Kita langsung siapin ya. Siapin, Pak. Kita langsung vaksin biar kan sudah pengenalannya nih. Siap. Jadi tahu vaksin. ya. Nanti kan kalau udah kenalan nih sama Pak Angga ya kan, insya Allah nggak kaget buat divaksin. Siap. Mari Om. Oke. Kita siapin dulu. Siap. Ayo Pak. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin A to Z dari Jawa Sungut, sekarang kita vaksin biar burung-burung Jawa Sungut ini
nextnya sehat ya. Alhamdulillah, insya Allah. Padahal saya jarang loh dapat order merpati hias vaksin. Biasanya Komprangan, Kolongan sama merpati pos. Kadang ayam juga jadi terus gitu. Ya, udah mulai. Oke, siap. Kita mulai untuk vaksin pertama merpati Jawa Sungut. Ini penerbang dari kandang jingga. Ini penerbangnya nih. Ini udah latihan ya, Om? Udah ada latihan kurang lebih 15 kiloan. 15 kilo, mantep juga. Ini kalau habis vaksin jangan diterbangin dulu, Om. Oh gitu. Biar dia di kandang aja. Oke. Istirahat. Besok kalau mau dikasih bak mandi biar pada mandi boleh. Jadinya hari ini istirahat nih ya. Apa? Iya. Leha-leha lah. Leha-leha. Kurang lebih totalnya ada 70 ekoran. 70 ekor. Wow, mantep. Sebentar ini. Saya pernah vaksin di kandangnya Pak Dani, pemain Tomprang. Ini warna peletik. Wah, peletik ini cakep banget. Mantep. Serem, Om. Sukaannya Pak Angga tuh. Sukaan saya gini, Om, dulu, Om. Saya pernah vaksin 750 ekor. 750 ekor. Luar biasa. 3 jam selesai. Rekor tuh ya. Rekor. Tapi dia memang mayoritas burungnya berbadan besar ya, Om? Berbadan besar. Apakah itu ada unsur dari salah satu ras tertentu? Salah satu ras tertentu besar atau ras tertentu? Kalau kecil? untuk ras umumnya selain Jawa Kedu dia besar. Oh gitu. Nah, untuk Jawa Kedu aja yang agak kecil. Agak kecil. Dia pada sehat. Buat kawan-kawan juga nih rekomen vaksin oleh Pak Angga. Enggak. Beliau sangat totalitas nih. Ya, kan kadang kita sharing sama temennya, burung begini, burung gini. Kalau saya sih, saya penganut burung yang vaksin, Om. Kalau ada temen yang saya nggak vaksin, alasannya begini bla bla bla, ya nggak apa-apa, kembali ke kepercayaan masing-masing. Kalau saya tetap mengantisipasi, kita beli burung kadang nggak murah kan, Om. Iya, nah. Udah kita sayang terus sakit gitu kan, kena ND, lebih sayang lagi, Om. Nah, ini salah satu glorok yang saya bilang khas Banyumasan. Dia warnanya dominan putih sama hitamnya imbang. Ada nggak yang putihnya lebih dominan gitu mungkin? Jarang ya? Jarang sih. Kecuali kalau mungkin disilang. Iya. Wah, ini cakep, kakinya hitam nih. Itu masih pik. Masih pik. Iya, nanti yang saya bilang setelah rampas
sekali atau 2 kali dia normal. Normal. Tapi nggak terlalu merah juga. Biasanya kalau ya dari kecilnya hitam dia, setelah dewasa kakinya nggak terlalu merah. Kalau kecilnya hitam. Kalau kecilnya agak hitam. Nah ini bagus nih, bloroknya hanya di bawah. Nah itu blorok surung. Surung. Oh ini jenis aja ya, warna penamaan ya. Dada dia dada. Cepat juga ya, banyak. Betul. karena kita nggak nyedot vaksin satu persatu kan. Ini profesional memang ya. Pokoknya buat teman-teman penghobi Jawa Sungut, jika memang ada yang mau divaksin kandangnya, merpatinya satu kandang, bisa hubungi Pak Angga. Siap. Insya Allah siap untuk membantu. Ada lagi Om di dalam Om? Ada. Oh iya, kalau pik gimana Pak Angga? Boleh, pik boleh divaksin. Ya kalau saya biasa vaksin pik yang sudah mulai tumbuh bulu. Iya. Udah tumbuh bulu dewasa ya, bulu kasar gitu. Itu boleh. Oh bisa ya kalau divaksin terlalu ya? kecil. Oh, ada, kebetulan ada nanti 2. Siap, boleh Om? Diambil aja Om. Nah, untuk pik saya ada yang ukuran kecil nih Pak Angga. Nah, yang seperti ini? Kalau segini jangan dulu Om, nunggu. Ini kan masih bulu jarum. Iya benar. Takutnya fisiknya masih lemah. Dan sementara kita yang suntik vaksin kan virus yang kita masukin. Iya. Jadi belum kuat. Kalau saya nunggu bulu-bulu kasar ini keluar lah. Mungkin umur 15-20 hari kan udah. Iya. 25 hari baru ya. Vaksin. Berarti jangan yang ini. Oke. Nah, kalau yang ini bagaimana Pak? Enggak, maaf. Nah, oke kalau ini sih siap. Jumbo ya. Jumbo nih, kecil-kecil gede banget. Oke. Siap. Ada lagi Om? Ada satu lagi Pak. Sebentar. Satu lagi. Agak kecilan tapi udah berbulu tuh. Nah, ini oke. Iya, angkat aja kalau. Sudah? Udah. Oke, Om Doni, tugas vaksin udah selesai. Oke. Ngobrol-ngobrol, kasih saya ilmu juga udah. Semoga usahanya makin maju. Amin. Hobinya lancar, syukur-syukur hobinya bisa jadi bisnis tersendiri. Amin. Oh iya, jangan lupa Om Doni ini punya usaha nih. Namanya TD Fishing. Kalau teman-teman ada yang pengen buka usaha di bidang pemancingan, umpan pancing, bisa ngobrol sama Om Doni. Terutama umpan pancing, ikan predator. Lele dan bawal. Nanti saya kasih tahu nih alamat Facebook, IG ada Om, sama TikTok. Bisa langsung di sini. Saya pamit, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Doni, makasih banyak. Sama-sama Anda, terima kasih banyak. Kapok-kapok undang saya ke sini. Oke, sama-sama Pak Angga. Terima kasih udah mau mampir ke kandang saya. Terima kasih udah vaksin semua Jawa Sungut saya. Insya Allah sehat semuanya. Amin. Tanpa ada kendala satu apapun. Amin. Next kita bisa vaksin yang kedua. Siap. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.